Assalamualaikum, hai semuanya. Berita di Indonesia kali ini tidak begitu menyenangkan. Mulai terjadinya gempa di Cianjur yang meluluh lantahkan kotanya, dan kini bencana awan panas Gunung Semeru. Pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 Desember 2021, erupsi pada Gunung Semeru terjadi dan mampu melenyapkan satu dusun. Kabar menyedihkan itu terjadi lagi pada tahun ini. Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas dan dinaikkan statusnya dari siaga level 3 menjadi awas level 4. Sebelum kita membahas kondisi terkini, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dan kesaksian para korban yang selamat pada kejadian erupsi Gunung Semeru tahun lalu. So guys, let's get straight into it. Latar belakang Gunung Semeru. Gunung Semeru merupakan gunung berapi kerucut sekaligus gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung ini mencakup Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Menjadi salah satu gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci dan Gunung Rinjani. Para pendaki menyebut puncak Gunung Semeru dengan nama Mahameru. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru berasal dari kawah Jonggring Seloko yang berada di sisi tenggara puncak Mahameru. Dengan mempunyai dua karakter letusan yang berjenis vulkanian dan strombolian. Vulkanian yaitu letusan yang bersifat eksplosif serta dapat menghancurkan kubah. Sedangkan strombolian biasanya terjadi pembentukan kawah dan lidah lava baru. Aktivitas letusan Gunung Semeru. Tidak hanya tahun ini, Gunung Semeru tercatat pernah mengalami beberapa kali letusan, yaitu pada tahun 1818, kemudian di antara tahun 1829 hingga 1878. Bahkan kembali meletus pada tahun 1884 hingga 1899. Lalu terjadi beberapa kali letusan kembali hingga 1913. Namun, pada tahun-tahun ini tidak banyak informasi yang terdokumentasi. Pada tahun 1941 hingga 1942, terekam aktivitas dengan durasi terpanjang. Saat itu, letusannya mengeluarkan material vulkanik hingga menimbun pos pengairan Bantengan. Tercatat setidaknya letusan itu terjadi secara berurutan di antara tahun 1945 hingga 1994. Pada tanggal 2 Februari 1994, terdapat 9 kali letusan Gunung Semeru. Letusan ini munculnya asap putih tebal dengan ketinggian mencapai 500 meter. Selain asap putih, terjadi pula 34 kali guguran lava ke arah besuk kembar sejauh 1 km. Dan bencana ini telah memakan korban sebanyak 7 orang hanyut terbawa lahar. Bencana ini kembali lagi pada tahun 2008. Tercatat beberapa kali erupsi pada Gunung Semeru yang mengeluarkan awan panas mencapai 2.500 meter. Lalu setelah 12 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 2020, Gunung Semeru mengalami letusan yang diikuti awan panas dari puncak. Adapun awan panas ini mencapai radius 2 hingga 11 km. Pada tanggal 4 Desember 2021, Gunung Semeru kembali meletus dan mengeluarkan awan panas yang mengarah ke desa Sapi Turang. Kejadian ini mampu melenyapkan satu dusun dan meninggalkan kisah-kisah pilu di dalamnya. Status dari Gunung Semeru dinaikkan oleh PVMBG dari waspada level 2 menjadi siaga level 3. Di tahun ini, yaitu tanggal 4 Desember 2022, tepatnya pada pukul 12 WIB, gunung ini kembali mengeluarkan awan panasnya serta PVMBG telah menaikkan statusnya dari siaga level 3 menjadi awas level
Kisah haru dan kesaksian para korban letusan Gunung Semeru pada Desember tahun 2021. Kisah Rumini meninggal sambil memeluk jenazah ibu tercinta saat erupsi Semeru. Cerita ini diambil dari Desa Curah Koboan, Pronowijo, Lumajang, Jawa Timur. Jasad Rumini ditemukan oleh warga di tumpukan abu vulkanik dan kayu dalam kondisi sedang memeluk ibu tercintanya. Kisah ini menjadi salah satu kisah pilu dan mengharukan pada bencana ini. Diketahui belakangan bahwa sang bunda yang bernama Salamah tak lagi mampu berjalan karena faktor usia. Dalam kisah ini, Rumini lebih memilih untuk tidak keluar dari rumah demi melindungi sang ibu ketika abu vulkanik telah keluar dari tubuh Semeru. Menurut kesaksian Bapak Darmaji, kakak ipar dari ibu Rumini, dia menemukan jenazah ibu Rumini dan ibunya berada di dapur tempat tinggal mereka. Diduga wajah dari ibu Salamah ditutupi oleh topi caping untuk menyelamatkan beliau dan tidak terkena abu vulkanik. Namun apa daya, awan panas yang dihembuskan oleh Gunung Semeru begitu dahsyat sehingga mereka pun meninggal dunia dalam keadaan berpelukan. Rumah ibu Rumini kini telah hancur dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Namun rumah ini menjadi saksi bisu dari bencana awan panas Gunung Semeru dan perjuangan dari seorang anak untuk berbakti kepada sang bunda hingga akhir hayatnya. Cerita lain dialami oleh Bapak Satuhan, pemilik tambang pasir yang berada di wilayah Dusun Kamar Kajang. Beliau kehilangan 5 anggota keluarga serta 12 karyawannya. Mereka menjadi korban awan panas Semeru yang terjadi pada Desember 2021. Sebelumnya, Bapak Satuhan sempat menelepon cucunya yang menjadi salah satu korban. Dio, cucu dari Bapak Satuhan, sempat menceritakan kondisi lokasi di mana dia berada. Dia menyatakan kondisinya sudah terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Kemudian telepon itu pun mati seketika dan tidak dapat dihubungi kembali. Begitu juga dengan salah satu karyawan yang menjadi korban. Beliau sempat menelepon dan mengungkapkan bahwa kondisinya sudah terjebak dan sudah tidak dapat melihat sekelilingnya. Dan seketika itu pun telepon mati dan tidak dapat dihubungi kembali. Menurut kesaksiannya, kejadiannya itu sangat cepat. Letusan yang terjadi sekitar pukul 3 sore. Diperkirakan 15 menit setelah letusan, keadaan di desanya sangat buruk. Suasananya tiba-tiba menjadi gelap seperti pada malam hari dan dipenuhi oleh debu disertai oleh hujan. Kejadian ini berlangsung dari pukul 3 hingga 4 sore. Lalu Bapak Satuhan memberanikan diri untuk mencari anggota keluarganya yang terjebak, berharap mereka semua masih hidup. Namun harapan itu menjadi sirna ketika melihat keadaan lokasi yang sudah tertimbun oleh lumpur. Dia hanya bisa ikhlas dan memanjatkan doa kepada Allah agar ada keajaiban serta keberkahan dari musibah ini. Bencana erupsi Gunung Semeru Desember 2021 ini pun dirasakan sangat menakutkan oleh Ibu Sinten dan cucunya Dewi Novita Sari. Walaupun mereka selamat dari awan panas Gunung Semeru, namun kejadian itu sungguh tidak terlupakan. Mereka merasa kejadian itu seperti akhir dari kehidupan di dunia atau kiamat. Mereka merupakan warga dusun Curah Koboan, Lumajang, Jawa Timur.
Pada saat kejadian itu, mereka berlari hingga 13 km untuk menyelamatkan diri. Ibu Sinten pun menceritakan detik-detik Gunung Semeru meletus. Awalnya, hujan abu bercampur batu menghujani dusunnya. Batu-batu itu pun meluncur deras hingga menghantam genting rumahnya dan menimbulkan suara gemuruh. Pada saat itu, Ibu Sinten sedang bersantai di ruang tamunya. Lalu dia panik ketika mendengar suara gemuruh tersebut. Ibu Sinten lalu mengajak cucunya untuk berlari dan menyelamatkan diri. Sebelum berlari, Ibu Sinten sempat menengok ke arah Gunung Semeru. Gunung itu terlihat memuntahkan asap abu-abu tebal ke udara. Suhu udara pun langsung terasa panas dan menyengat ke kulit. Tak lama kemudian langit pun berubah gelap, diiringi dengan kilatan petir. Walaupun mereka bersyukur dapat selamat dari bencana itu, namun kengerian suasana pada saat itu sungguh sulit untuk dilupakan. Semburan awan panas Gunung Semeru pada 4 Desember 2022. Saat ini Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panasnya. Pada tanggal 4 Desember pukul 12 WIB dinaikkan statusnya oleh PVMBG menjadi awas level 4. Terkait status tersebut, BNPB dalam situs resminya memberikan rekomendasi kepada masyarakat, pengunjung ataupun wisatawan. Beberapa rekomendasi dari BNPB yaitu masyarakat, pengunjung maupun wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan menghindari jarak 5 km bukan kawah di sektor tenggara dan selatan. Mewaspadai awan panas guguran-guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Radius dan jarak rekomendasi dapat berubah seiring perubahan ancaman bahaya. Agar masyarakat menjauhi atau tidak beraktivitas di area terdampak material awan panas, perlu waspada terhadap potensi luncuran di sepanjang lembah jalur awan panas Besuk Koboan. Mewaspadai ancaman lahar di alur sungai atau lembah yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat banyak material vulkanik yang terbentuk. Kini para penduduk dari desa-desa yang terancam awan panas sudah berhasil diungsikan dan segala aktivitas di desa-desa itu pun sudah disterilkan. Melihat keadaan dan situasi bencana awan panas Gunung Semeru memang sungguh mengerikan dan juga menyedihkan. Semoga kejadian erupsi sebelum-sebelumnya dapat dijadikan pelajaran. Semoga bencana ini cepat selesai dan tidak menyebabkan korban jiwa. Mimin doakan orang-orang yang terkena musibah ini bisa tabah, sabar, dan juga diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan berkahnya selalu. Amin. So guys, demikian ulasan kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Kalau ada yang mau ditambahkan atau kalian mempunyai pengalaman sendiri yang ingin diceritakan, kalian bisa komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum. Makasih.